dari gelangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya banggakan teman-teman pondok Masjid Izzadul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali berwajah bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, uswah kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita benar-benar menjadi pengikut dan juga kelak mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami ucapkan yang pertama ahlan wa sahlan, selamat datang. Ini ibu-ibu dari jamaah majelis taklim. Pada kesempatan kali ini kami selaku MC akan membacakan susunan acara pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang selanjutnya nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Khairul Zidan. Selanjutnya nanti mungkin ada sambutan dari perwakilan majelis taklim dari Gelangan, dan yang selanjutnya nanti akan ada sambutan dari takmir Masjid Izzadul Islam, sekaligus nanti tausiah yang akan disampaikan Ustaz Haji Solihin, dan yang terakhir yaitu penutup. Hadirin wa hadirin rahimakumullah, marilah kita buka majelis kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mintakan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Khairul Zidan. Kepada beliau kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan katsir kepada Mas Khairul Zidani yang telah membacakan Al-Quran dan yang kita dengarkan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan atau pahala dari apa yang dibaca oleh Mas Khairul Zidani. Untuk selanjutnya mungkin sambutan dari perwakilan jamaah dari Gelangan kepada yang mewakilkan kami persilakan. Maju sekedhik. Terima kasih Mas sudah dicedhake mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita beribu-ribu nikmat, mungkin malah bermiliar-miliar nikmat. Yang salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa sowan silaturahmi ke Pondok Hisatul Islam dalam keadaan sehat walafiat. Monggo Bapak Ibu kita ikrarkan dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua yang senantiasa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ustaz Solihin yang saya hormati, saya banggakan juga, ibu-ibu jamaah yang saya cintai, mas-mas pondok pesantren yang ganteng-ganteng ketemu lagi dengan saya. Nah dengan saya sering ya ketemu ya di sini, di Wiswatung ya. Sebetulnya kalau saya di dalam nyambut itu saya bingung mau nyambut apa, mau matur apa tuh ya. Ya, karena sudah saking seringnya ketemu. Ya, baiklah begini saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas diizinkannya untuk sowan ke sini.
Saya sungguh tidak menyangka sambutannya sedemikian meriah ya. Santri pondok dikumpul ke, bahkan sepertinya ada teh kadang. Padahal saya sudah matur loh. Sama Ustaz Walikin sudah matur, Ustaz tidak usah repot-repot. Pokoknya kami hanya ke sana ingin ngaji dan ingin melihat secara langsung lebih dekat pondoknya Ustaz Walikin yang merupakan pondok yang lansia itu. Ya. Karena kok kebetulan saya pernah mondok sekali kok ngerasa kepenak gitu. Karena penak itu mantak tular-tularnya biar cuma itu kepenak gitu. Makanya terus ibu-ibu saya ajak ke sini. Nanti kita bisa survei ya, melihat ruangan, melihat dapur juga ibu-ibu yang kita walaupun sedikit ikut apa ya namanya? Ikut menjadikan. Karena kemarin belum jadi, sekarang jadi. Gitu. Tapi maaf cuma sedikit ya. Nah, yang sedikit ini mudah-mudahan manfaatnya banyak. Terus selanjutnya inilah mas-mas ya. Nah, Ustaz Suli kan udah beratus-ratus kali yang ratusan, udah berulang kali ketemu dengan kami jamaah Aisyah. Tapi kalau mas-mas ini kan belum. Nah inilah jamaah Aisyah Ratin Gelangan. Ya, walaupun sudah sepuh, tapi alhamdulillah semangat jihadnya luar biasa. Nah, ya gini itu gak tidur lah enak banget tuh. Apalagi saya, tidur mau penisi nong kandang, asik tenang. Tapi kita dengan semangat, dengan penuh penuh keikhlasan tuh nah, suan kesini dalam rangka tolak ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat usia kami memang sudah tidak muda lagi, makanya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ibu-ibu kok tindak kok tunu-tunu ya maklum ya Mas ya. Apalagi kalau nanti melihat kamar-kamar, mungkin lantai 2 tidak usah Ustaz, lantai 1 saja. Oh ya, yang mau bersani yang monggo ya. Hati-hati pokoknya. Mungkin nanti Ustaz Walikin bisa marini sekilas gambaran tentang di sini, bagaimana di sini itu, terus apa sih yang kita peroleh kalau kita 10 hari malam terakhir di sini. Saya pikir sambutan dari kami begitu saja ya Bapak Ibu. Sudah cukup kan sambutannya? Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas sambutannya dari perwakilan jamaah Majelis Taklim Aisyah Gelangan. Semoga di masjid ini ya bisa merasakan kenyamanan, bisa merasakan kenikmatan. Ini alhamdulillah bisa tadi melihat dapur rumah. Semoga menjadikan keberkahan buat kita semua. Ini ibu-ibu merasa memiliki, jadi milik kita semua. Kita doakan semoga pondok ini bisa menjadikan lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Untuk selanjutnya, oh ya, kalau ada biasanya ada jargon ya. Kalau ada yang bilang izzatul Islam, biasanya itu lillahi ta'ala gitu ya. Jadi apapun yang di sini kita harus lillahi ta'ala. Katanya tadi sudah sepuh-sepuh tapi semangatnya masih muda ini. Saya harus ngecek ini ya. Kalau tadi nanti saya bilang izzatul Islam, tujuannya lillahi ta'ala gitu ya. Coba itu ya biar nggak kantor ini. Coba ya, izzatul Islam lillahi ta'ala. Ternyata masih luar biasa ya. Oke. Sekali lagi coba, izzatul Islam lillahi ta'ala. Oh, memang betul ini semangatnya masih muda-muda semuanya. Monggo kepada Ustaz Jalil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ala ya Allah marhamna bil Quran. Yang saya takdimi ibu-ibu sepuh dan tak sawang-sawang memang sepuh tenang gitu ya, dari jamaah majelis taklim Aisyah Gelangan yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ini ada perwakilan takmir pengurus pondok dari Zatul Islam. Mohon maaf tidak bisa lengkap, kita ada berenam ya, ada berenam, tapi kita hadir ada 3 yang sudah mewakili lah ya, sudah ada separuh ya. Saya ini sebagai yang penanggung jawab. Untuk selanjutnya ini yang rawuh Pak TB Subagio namanya. TB itu Bagus Subagio ya. Beliau bagian perlengkapan dan YouTubernya Hijatul Islam. Jadi ini sudah ada YouTube-nya, pondok ini sudah ada YouTube-nya. Semua kegiatan itu ada YouTube-nya. Ya YouTubernya beliau ya, paling sepuh kita ini tapi YouTuber ya. Bagian rekam semua kegiatan, termasuk rawuhnya ibu-ibu juga kerekam dengan beliau ya. Sini ada CCTV-nya, semuanya kerekam kegiatan ini semua ya. Lalu yang selanjutnya ada Pak Yunan, ini Pak Yunan. Beliau di sini penanggung jawab di pendidikan dan penyantunan ya. Pendidikan ya. Jadi yang biayai sekolah ini. Jadi anak-anak ini kan sekolahnya kita biayai itu. Nggih. Biayai iki lemangan piye, sarune sekolah ke piye. Nah, ini bagiannya beliau. Bagian beliau ini. Ngatur duit sampai ini bocah lulus. Ini nanti sekolah lanjutannya kayak apa begitu. Terus piye caranya nek duwe kendaraan. Ini sampai ada uang free yang digunakan untuk anak-anak lanjutan, tapi dia yang kesulitan biaya maunya pengadaan sepeda motor. Ini pernah kita, Pak, kalau kepengin motor, nek utang teng dealer kan mahal ya, utang dealer. Udah difasilitasi kita. Oke, udah kamu kerja, nanti nyicil ke pondok. Yang ngelola beliau. Lalu juga biaya pendidikan bulanan sekolah itu yang ngelola beliau ya, Jadi saya tidak ngelola ya, tadi beliau ya. Sampai akhirnya kita punya tabungan, jadi sebelahan apa jamaah ya, ketika ada jamaah perlu gitu ya, tapi bukan kas masjid, jadi beda ya. Nah itu dari beliau udah punya ya. Jadi nek nyilih orang kan nggak enak ya kan, nyilih apa kan, udah ke masjid aja beres, sudah selesai gitu masalah ya. Jadi gitu. Ini Pak Yunan bidangnya. Lalu ada lagi sebenarnya sekretaris dan bidang apa istilahnya, sekretaris itu ngagenda kegiatan-kegiatan dan juga termasuk memfasilitasi sembako. Jadi dia nyambang ke sembako. Jadi contoh kita ini ada sembako ya untuk ke warga jamaah itu ya, ini di sembako ada. Jadi itu diambilkan dari 5% ya dari kas masjid, infak Jumat 5%. Lalu kalau pendidikan itu juga diambilkan 10%, itu dari kas Jumat itu 10% gitu. Udah pos-posnya sudah ada. Okay. Lalu nanti ada bendahara itu mengumpulkan 2 rekening. Ada rekening masjid, ada rekening pondok. Jadi pemirsa ada sering titipan ya, saya ibu-ibu itu saya titip ini untuk sedekah pondok. Oh berarti nanti saya masukkan ke bendahara yang rekening pondok begitu. Lalu nanti ada titip untuk kegiatan masjid, berarti dia masuknya ke kas rekening masjid. Tapi ini nggak datang, ini ada kesibukan ya, beliau izin. Nah ini 2 dari sekretaris dan bendahara yang nggak datang. Lalu ada satu lagi, itu tim IT kita. Tim IT kita ini yang sering membuat tulisan-tulisan. Jadi kita sering bikin
tulisan-tulisan kiriman flyer itu ini ada yang ahlinya, ya, ahlinya kita bikin. Jadi ada kegiatan namanya dibuka pendaftaran pesantren lansia. Nah itu ada bikin flyer itu, nah itu ada timnya. Nah ini kami juga nggak ramuh dia. Beliau ini orangnya tersembunyi, jadi kerjanya nggak suka dilihat orang, tapi hasilnya wah sudah, kalau tanpa dia kita ini nggak bisa publikasi, sulit publikasinya. Tapi dengan beliau ada ini langsung cepat. Ya. Nah ini contoh-contohnya kita timnya. Jadi hanya berenam, ya kita hanya berenam. Yang 3 itu pegawai RSC, jadi termasuk beliau hadir ini dua-duanya itu pegawai RSC. Lalu ada satu lagi bendahara, lalu satu lagi ini Dinkes kota, okay. Dan yang satu adalah IT nasional, internasional malah dia kerjanya di luar negeri, tapi pakai IT, jadi dia duduk aja tapi sudah sampai Belgia, sudah sampai Inggris, sudah sampai Amerika, gitu. Australia, apa namanya itu? Desainer, okay. Yang Pak Wiwit namanya. Nah, lalu selanjutnya ini sambil kenal aja dulu, ya. Kan kalau ada kenal, kemana tak sayang kan, katanya. Nah, lalu ada di sini juga namanya Lurah Pondok. Nah, Lurah Pondok itu ada. Siapa Lurah Pondoknya? Ini Ustaz Taufik. Ustaz Taufik ini penghuni perdana pondok ini. Jadi angkatan pertama lulusan yang diluluskan dari pondok ini. Jadi rumahnya aslinya Sedayu, Kaliangkrik. Jadi Tonoboyo naik mau ke Selancur. Nah, ini rumahnya Mas Taufik ini. Tapi beliau sekarang udah ustad ya, sudah lulus kuliah di UMM FAI. Tapi beliau karena lulusannya itu awalnya dari kita di sini, maka jadi lurahnya di sini. Jadi dulu tinggalnya di bawah tangga masjid ini ada gudang. Gudang masjid. Udah tidurnya situ. Ini belum ditembok ya. Ini lulusan pertama dari sini. Ya. Jadi tiap hari itu ngeloni kuburan gitu. Itu belum ditembok, dulu belum ada temboknya. Jadi los-losan jadi kuburan kan itu. Rentok itu ringin gede gitu. Ya. Jadi nah ini penghuni pertama ya. Jadi kancane setan kok malaikat raja loh ini ya. Nah ini Mas Taufik. Yang satu sudah jadi ini kita coba tanya. Yang di sini kok. Nah Mas Dayat saya ini beliau. Juragan kasur, jadi juragan kasur. Ya. Jadi itu ada 2 dulu di sini. Terus setelah itu angkatan yang kedua. Ini angkatan yang kedua ini Wahyudin. Ada yang di sini ya. Di Kalimantan. Nah, sudah di Kalimantan. Wahyudin sama Iwan yang Mas. Kerja ini gas. Tinggal di mana? Jadi lulusan sini tak arahkan mau kuliah atau mau kerja. Jadi tidak boleh ada yang nganggur. Pilihannya 2. Karena lanang-lanang kok. Jadi kalau nggak kuliah kerja. Jadi nek saya ketahuan kono sing nganggur, wah sudah, nggak boleh. Mending di sini aja kerja. Oke, sing bayar sapa Gusti Allah, lah Gusti Allah. Dan jadi itu lulusan kedua, lulusan ketiga. Oh, angkatannya Lukman. Angkatannya Lukman itu ini Mas Ari. Tapi ini Mas Ari kita tempatkan di Uswatun. Ya, tempatkan di Uswatun ini Mas Ari. Ini angkatan ketiga di Pondok Islamic Center. Ini sama Lukman. Lukman itu sekarang sekolah PPTQ di Depok. Depok dapat beasiswa di sana. Dapat beasiswa. Nah ini angkatan ketiga. Angkatan keempat ini yang baru. Ini barusan rampung ini Mas Zidan ini. Ya. Mas Zidan ini baru saja lulus tahun ini SMA. Ini rumahnya Kepil. Kalau Mas Ari ini rumahnya Ngembek sini, Ngembek Lor. Ini Ngembek Lor. Paling dekat.
Ini Masjidan, Kepil sama Ulin ini. Kalau Masjidan rencana kita akan lanjutkan di pondok pesantren lanjutan. Jadi penguasaan tahfidz dan bahasa Arab, ilmu alat. Jadi nanti harapannya 2 tahun setelah sekolah itu terus kembali ke sini, jadi ustadznya sini, gitu. Terus kuliah, kita kuliahkan di UMM itu angkai mulo. Niki kayak ting mriki niki, gitu, ting mriki niki. Itu begitu. Ini Masjidan. Ya. Yang tadi baca Quran, ini lulusan sini. Angkatan ke-4. Kalau Mas Ulin ini kemarin baru mengusahakan untuk lanjutan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa lolosin nanti beasiswa di UMP Purworejo. Ini Mas Ulin. Ini aslinya juga Kepil Wonosobo. Kepil Wonosobo. Nah ini angkatan terakhir. Jadi 2 meluluskan 2 ini. Kono lulusan ini mulai kapan tuh nih bocah nih? Ikut kita itu mulai kelas 1 SMA. Jadi lulus SMP ikut ke sini. Cuma syaratnya memang menurut saya dari keluarga yang memang perlu dibantu lah awalnya. Walaupun saat ini wis sugih niki. Oke, ini jadi guru sekarang. Sekarang jadi guru SMP Negeri 2 Kaliangkring. Kan jadi Pak Guru. Muridnya ini ada yang ini muridnya ini. Muridnya lulusan SMP-nya sekarang jadi di sini. Ini muridnya Mas Taufik. Nenek ini ngundangin Mas, nenek kalau ngundangin Pak. Oke. Jadi ini apa namanya Mas Taufik. Jadi awalnya ya baru dibantu, tapi setelah jadi jadi orang semua, nggak ada yang tidak jadi orang tadi. Jadi saya tuh kalau bina nggak banyak anak, tapi jadi. Ya. Terus angkatan selanjutnya yang naik kelas 3, ini ada nggak yang naik kelas 3 ini? Ini sampai ini Andri itu rumahnya Minting lagi. Aduh pokoknya ini Pindusari aduh kosong ya, kosong. Enten kenal kosong betul. Pokoknya jajare pocong, nah niku dia rumahnya itu ya. Kosong ya, kosong ini jajare pocong ini Pindusari. Pokoknya aduh main ini. Terus Cahyo ada Cahyo. Baru ada ini karena mau dikirim oleh sekolahan ke Malang. Jadi ini baru persiapan ke sekolahan. Cahyo itu kelas 3 SMA juga. Ini rumahnya Silancur. Jadi kalau ibu-ibu pernah ke Silancur, nah itu anaknya rumahnya Silancur sana. Terus satu lagi Yogi. Oh, Joko Parkir. Ini kalau Yogi Joko Parkir. Nah ini Yogi itu rumahnya tanggane Mas Taufik Sedayu Kaliangkring. Ya, Sedayu Kaliangkring. Ini yang kelas 3 ya. Yang kelas 3. Ini. Kelas 2 SMA. Yang kelas 2 ada enggak yang hadir ini? Kelas 2. Oh Faisal, ada Faisal, tapi baru ada tugas mau ke Malang. Nih. Faisal tok sing lho. Mustaqim kelas? Oh iya, Mustaqim kelas 3 kayaknya ya wes. Berarti kelas 2-nya 1, Bu. Ada 2 ya. Tapi mental 1. Iya kan ada 2 kan harusnya sama Najib kan? Nggih, tapi Najib gak kerasan. Nggih. Bobokan. Nang kene iku karepe harus Bali mawon. Nek mangan didulang mungkin. Didulang jadi pulang ya. Jadi itu. Nah, terus sisanya ini anak yang baru masuk. Ini dari pojok sana ini. Ini namanya Indra. Indra itu rumahnya ibu pun nanti nek dalu ningali Gunung Sumbing. Ono ketip-ketip paling dhuwur. Ah niku omahe niku. Jadi rumahnya perampelan itu, bawahnya perampelan.
Kowe sing Cilacap apa? Oh iya sing asing muncul-muncul kae sapa? Oh Mustaqim, keliru. Sing Intan kaya. Mustaqim. Oh, nek iki sing Cilancur, ini sing Cilancur. Ada Bu yang rumahnya waduh gitu. Ya ketip pokoknya nang ketip niku sing paling adoh, nah niku omahe ya. Jauh sekali ada ya. Oh ini yang Cilancur, niku wingi bapak ibuke pasrah teng kula nangis-nangis ngoten niku mau kopi gitu. Pak kula pasrah mosok bodoh ya jaga. Mosok bodoh panjenengan waduh aku dereke bodoh ya kali. Gitu. Kula niku wong bodoh jenengan aku ya pasrah karo wong bodoh sisa ya. Tamu sing dikekepi kan mbokne niku ya Allah. Kula mau nang duwe, kula niku isane ngeten iki kula mosok borong panjenengan bodoh panjenengan ngoten niku lepas tadi. Nggih. Terus selanjutnya ini sambung ini rumahnya dekat ini. Adnan ini sambung. Bapaknya yang suka nyapu di Badaan. Itu bapak yang Badaan ya. Jadi di Badaan yang suka nyapu itu, nah ini Abdan, rumahnya sambung. Okay. Itu juga sudah pasrah sama saya. Okay. Ini kalau kelas 1. Terus selanjutnya Janata ya. Janata ini ngerti Janata? Oh ini sing podo kayak rasa ya. Oh kosong deh kosong. Kosong ini Windusari. Ya, kosong ini. Kayak kosong. Podo karo Andri lah ya. Oh beda ya? Oh beda. Ini kelas 1 ini. Oke. Kosong. Saya mau dirti ya. Kelas 1. Terus yang satu lagi ini Budi. Teguh ini rumahnya cedak Bonwagi. Jadi Bandungan. Terus arah merebut pemain aduh nggih. Enten jumlahnya petung lumut. Petung lumut di sana iki wis pentokan ya. Di Samungan pentokan ya Mas? Bukit itu toh? Nggih, mentok sudah. Nggih. Ya, jadi jauh ini. Terus satu lagi Hamam ini oh ini tonggone ini Bonwagi. Jadi ada Bonwagi, ada Petung Lumut, ada satu lagi apa itu? Mosong. Mosong mana? Iya, benar ya? Oh, Mosong. Nah, okay. Terus ada namanya Arif. Tapi ini baru pulang, kecil. Arif itu rumahnya Keruk Batur, Pajak Sigi Borobudur. Yang kita sering ke sana, itu ada anak lulusan SMP mau ke sini itu. Nah ini tapi baru pulang, ambil seragam, ambil baju. Ya. Kalau ini sudah izin ke sana. Nah, sudah ya, cukup ya itu ya. Nah, baik. Jadi jumlah seluruhnya itu sekarang ini anak pondok dengan lurahnya itu ada 15. Ada 15 anak. Oh, enggak boleh Bu, enggak boleh. Syaratnya harus laki-laki lulus SMP dan tidak mampu secara biaya. Syaratnya SMP dan tidak mampu. Lalu sekolahnya kita sekolahkan di tempat saya ngajar, yaitu di SMA Muhammadiyah 2 Bayaran. Ya, SMA Muhammadiyah 2 Bayaran. Saya dulu lulusan sana. Sekolahnya mati dulu, gitu. Terus saya ngajar, terus saya punya ide gawe pondok. Nanti anak-anak yang mondok teman saya sekolahkan sana. Nggih ngebagi mriko. Nggih. Terus saya juga punya pondok begitu. Nah, ini untuk apa? Ini pondok yang duafa. Ya. Karpe saya nanti karena saya tidak jamin Bu, umpamanya ada masuk anak 5. Yuk 5 itu jadi kabeh betul. Saya nggak bisa jamin. Ya. Karena bisa jadi dari 5 itu hanya bisa jadi 1 atau 2 sudah bagus. Dari 1 atau 2 ini nantinya yang akan menjadi pendamping musyrik daripada yang lansia.
Jadi saya itu ingin punya pondok lansia yang dikelola oleh anak-anak duafa yang kita didik. Nah, maka terus kita bikin. Nah, ini biayanya dari mana ini biayanya? Dari yang lansia-lansia itu. Jadi lansia ini contoh di Muharram ini besok kita buka pondok. Jadi pondok ini lansia itu hanya bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Ramadan. Hanya itu toh. Okay. Jadi selain itu kita tidak buka. Okay. Jadi hanya Muharram. Ini nanti ada bukain Muharram tanggal 11, 12, 13 Agustus. Jadi hampir akhir Muharram. Nanti kita buka, ada pesantren ini. Okay. Tapi setiap paket ada unggulannya, ada paketnya. Jadi kalau besok yang Muharram tahun ini paketnya baca Quran. Jadi syaratnya nanti ada tesnya, yaitu orang-orang yang memang belum bisa baca Al-Quran. Nah, mereka berbiaya atau tidak? Ada biayanya. Biayanya satu untuk makan dan minum beliau selama tinggal di sini, plus infak. Nah, infaknya bebas. Kalau yang kita tetapkan adalah biaya makannya, makan minumnya kan ada hitungannya itu. Nah, itu biaya. Tapi nanti ada infak. Nah, infaknya bebas. Infaknya itu untuk apa toh? Untuk biaya ini. Jadi saling menopang. Lah ini anak-anak ini tugasnya apa? Ngopeni sing sepuh. Yo nyediake air panas, nek arep siram, gitu. Nek rasa ngedusi, ya kan? Ngedusi ya. Nyiapke air, mamanya butuh minum. Aku butuh minum anget, gaweke ya. Nah, ini yang ladeni. Anak-anak yang ladeni. Aku tolong kain sajadahku di PPK apa andukku di PPK. Ini nanti yang tugasnya. Lalu bersih-bersih ngersii tempat-tempat itu. Nah, ini. Jadi men bocah niki ngerti wong tua yo ngerti bocah. Saya ingin memajukan niku. Jadi dan alhamdulillah bisa jalan. Setiap ada pesantren lansia ada sisa ya Pak ya untuk kita nomboi anak-anak. Jadi sistem kedepannya saya begitu. Lajeng untuk lansia tempatnya ada di bawah. Nanti bisa dipesani ibu. Itu di bawah itu kamar-kamarnya. Kapasitasnya maksimal 30. Tapi paling enak ya sekitar 20 sebenarnya. Karena satu kamar yang kecil-kecil ini yaitu isinya ada 5 ya, 4 sampai 5 ya. Jadi paling enak itu 20 sampai 25. Tapi kalau dipenuhkan itu bisa 30. Jadi bisa 30. Satu kamar itu yang gede-gede ini nanti bisa biasanya 5 terus yang sini 8 biasanya gitu. 8 atau 10 biasanya. Tapi kamarnya nanti kasurnya hanya seawak gitu. Kayak ning Mina sekarang. Mina sekarang kan ada yang konjuran ngaji enggak? Mina yang sekarang itu kan ada kasur-kasurnya. Nah, kasurnya yo men sak ngoten niku. Seawak ngoten niku dah. Wong niku yo kasur caplei kok niku. Kasur caplei ya, jadi begitu. Nah, mungkin itu bisa lihat gambar-gambarnya ya. Kegiatannya di situ ada gambar-gambar YouTube-nya. Itu yang pesantren lansia. Kalau anak-anak ini kamarnya di atas. Nah, kamar di atas itu saya bebaskan. Arep nggo kasur luweh, ora nggo kasur luweh. Anak niki wong disiapke kamar tetep turune sak nggon-nggon kok. Sak kepenane gitu. Nah, jadi ini anak-anak itu kamarnya nanti di atas, yang sepuh-sepuh kamarnya di bawah. Semuanya kamar mandinya di dalam, baik yang di atas maupun yang di bawah. Terus kalau yang lansia nanti sudah ada cateringnya. Ini tim konsumsi, gak datang ya ibu-ibu ya. Ini ada tim konsumsi. Kita punya 4 tim konsumsi, yaitu yang ngopeni kalau ada pondok lansia dan beliau nanti yang ngopeni itu. Tapi ini nggak rawuh ya. Terus selanjutnya kalau yang anak-anak ini bagaimana? Kalau yang lansia tidak masak, tapi sudah tim itu yang masakin. Nanti request saja paling. Aku kepingin sing ora pedes, aku karo ndrok ojo iwak terus mboten niku mangke request itu. Nah, tapi kalau yang ini tidak dimasakkan.
Ini masak sendiri. Nanti kita lihat Bu, dapur do masak dhewe Bu. Nek ngliwet itu sedino pirang kilo Mas? Wah, ini sekali makan. Sekali makan itu 1,5 kilo. Sekali itu. Meter kok Bu. Mau merasa ini kok. Wow. Saya tuh kalau kesini ngecek beras biasanya. Berasnya masih ada beras, mau masih aman kan gitu. Iya. Karena mereka kan tidak bayar di sini Bu. Siapa yang tanggung jawab? Saya. Jadi kalau ibu-ibu ngaji itu, saya ngaji kemana-mana itu kadang-kadang di sangun itu Bu. Nah itu sangun tak lumpuh Bu. Bisa lumpuh. Ini saksinya 4 TB ini sama kurang apa? Dan nanti kita kasih itu. Jadi kan apa namanya biar enak gitu ya, biar enak. Jadi bukan untuk saya Bu, kadang-kadang kan wah nanti pulau panas Mas gitu. Karena belum ngaji ke subuh, saya belum pulang, nanti ke subuh saya. Itu nanti seminggu biasanya saya ngecek sama lurah pondok, uang sayurnya masih ada nggak? Kan ini yang pegang uang sayur. Jadi harus masak. Nanti kumaan ini tenginggil nanti ya. Biasanya Cahyanto naik ke atas kemana gitu. Blonjo kubis, blonjo sawi, blonjo apa? Lombok gitu, bawa dari sana. Kirim. Nah, nanti berasnya juga begitu. Berasnya saya cek masih ada enggak? Kita beli nempur beras. Tapi kalau ada sedekahan, ya alhamdulillah. Tapi kita tidak minta-minta. Saya pantang sama anak pondok ini, nggak boleh minta-minta. Tapi nek dikei ditompo. Iya. Saya tak ajari anak-anak itu nggak boleh minta-minta gitu. Tapi kalau dikasih diterima. Kadang ada yang ngasih tahu. Kesini ada orang itu ting kayak tahu ya Mas ya. Tempe. Apa kayak apa meneh Mas? Tempe. Kayak apa meneh biasa? Hah? Mindok. Dine yo. Dine itu kok tongko begitu. Terus dimasak dan dimakan. Kalau biasanya paling jual itu. Kalau makanan nanti nggak dimakan itu. Pak Solin sering bilangnya apa Mas? Apa? Banter. Dolim. Yang panganan gak panganan dolim. Sing dosa pertama kali sopo? Kan gitu kan? Sing dosa paling gede sopo? Saya. Padahal yang diberi bukan saya, yang diberi anak-anak. Tapi yang paling dosa paling gede tidak ada makanan dikasih itu gak dimakan itu saya. Karena adanya pondok yang mempunyai ide saya, sehingga ketika ada apapun gak dimakan dosa. Seperti itu. Bukit makanan ini bentuk eko harus dimakan. Kita setiap Senin sama Kamis Bu, kita di drop sama teman-teman saya dulu SMA itu kita punya komunitas sing wis do dadi Bu. Niku do kuruna yuk gawe kidus nasi setiap Senin ya Mas masih ya. Senin dan Kamis sore kirim. Yo kita diberi ya, yo kadang bentuknya macam-macam diberi jumlah sesuai dengan jumlah anak ya, itu lumayan rasa masak gitu ya. Tapi kalau enggak ya dia harus masak. Wingi tadi nggak masak Bu, tadi alhamdulillah nggak masak ini karena tadi ada acara mabit TPQ. Jadi ngiras-ngiros makannya ikut mabit TPQ itu. Tadi pakai soto ya. Nah, maka ini seneng ini. Kalau ada acara itu dia seneng. Kenapa? Karena tidak perlu masak. Wis dimasaknya ada tim masaknya. Semalam juga nggak masak dia. Ada nasi goreng. Nah, ada goreng ke nasi teman. Karena pas ada acara. Ada acara. Maka pas ada nasi dia seneng. Alhamdulillah, makan enak gitu. Ya, makan enak. Ya, baik, ini cerita sedikit ya tentang pondok. Karena sedikitnya pondok itu kayak gini Bu.
Ya, jadi ya ini belum kita bikin yayasan. Saya akan bikin yayasan ketika pondok ini sudah sempurna. Jadi pondok ini sempurna, kita bikin yayasan, diplomati kan, betul nggak? Nah, kan ya rampung, kan ninggal. Nah kan begitu Bu, masa urip terus kan pagu kan gitu ya. Jadi saya tuh ingin gitu rampung, nanti sudah jalan semuanya, sudah baru bikin yayasan, sudah pasrah sama yayasan, selesai. Tugas saya selesai, ide saya sudah jalan. Gitu. Yang penting nggak usah gede-gede pondok itu. Pondok itu yang kecil tapi multifungsi. Kita ini bisa nyantoni anak yatim itu berapa Pak? Kita punya binaan anak yatim berapa Pak TB? Hampir 35 anak. 35 anak sekitar Magelang sini, Kecamatan Magelang Utara sini yang sebelah sini Bu, kita kelola. Anak-anak yatim itu yang kita sekolahkan, kita bantu. Kita punya lansia itu yang kita bantu sembako itu berapa? Kalau yang tetap hampir 20 orang. 20-an sembako kita bantu. Diri ini saya kurang, saya iso bantu. Itu kurang, kita ini kurang. Terus terang kurang ada. Mau sama ini ya Bu. Semoga kabeh gitu ya. Tapi kita harus berbagi sama orang. Ketika kita berbagi sama orang, pas kita itu sulit, maka kita akan dibantu sama Allah melalui siapa kita tidak tahu. Nah, ini syaratnya begitu. Ini metodologi. Maka jil-jilnya dibikin oleh Lurah Pondok itu izzatul Islam lillahi ta'ala. Jadi lillah. Lalu selanjutnya ibu-ibu, kita punya rencana pengembangan pondok. Satu dapur, alhamdulillah kalau saya katakan sudah jadi karena sudah bisa ditempati, sudah bisa untuk masak, sudah nyaman walaupun ya dapur ya itu sudah bagus kalau menurut saya, tinggal dicat aja. Sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya. Dulu Bu Faruk sini ngeblak-ngeblak, sekarang udah ya. Dari mana ya? Dari ibu bapak, ibu-ibu semua ini ya ngasih dulu. Ya terus atas ada laundrynya, ada mesin cuci ya, yang satu lama, yang satu baru. Kita barusan ada sedekah mesin cuci baru. Kayak Jinggo ini ya Mas? Iya, yang dulu dipakai nggak? Oh Jinggo, coba cek anyar terus, susah ya. Coba kalau sing anyar, sing lawas lah Jinggo, wah repot itu ya. Dipakai ya, karena baru kita buka hari ini tadi ya. Terus ada jemuran di atas gitu ya. Ya walaupun kecil, kita punya lantai 2 di sini. Ya, ada gudangnya dan sebagainya. Nah ini pengembangan selanjutnya adalah rencana depan yang parkiran motor ibu-ibu itu nanti akan dibuat tingkat. Yang atas adalah aula. Jadi ada pertemuan kayak gini nih, tidak mesti harus di masjid. Kita punya aula di atas gitu. Insya Allah kalau jadi ya segede ini nanti panjang begitu. Ini loh dari tempat wudhu itu Bu, sampai sana ada pohon apa itu sana itu, kalau perbatasan itu. Nah itu di dap atas. Nanti atasnya untuk pertemuan aula. Yang bawah parkir. Lalu selanjutnya setelah itu jadi nanti baru sini Bu. Nah ini spesial. Apa ini? Ini rumah ustadznya. Rumah ustadznya. Jadi ini ada 3 sertifikat Bu. 1 sertifikat masjid wakaf murni. Jadi yang punya tanah ini dulu wakaf murni. Ini untuk masjid 150 meter persegi. Jamaah Haji Uswatun Hasanah tahun 2017 sama Bu Yatne ini bareng. Panjenengan Ibu Suya Bu Bu ini Bu Yam Siti itu nama suaminya Sutarni Jati. Nah, Sutarni Jati. Itu beliau yang membeli seluruh tanah ini, tapi beliau wakaf 150 meter persegi untuk masjid murni. Lalu sisanya ada sekitar 400 berapa Pak Yunanya? 423 dan meter persegi itu disuruh beli. Kita beli per meternya 1 juta. Nih. Dari 1 juta itu keluarga beliau infak 250.000, sehingga per meter kita hanya bayar 750.000. Dan alhamdulillah lunas dalam tempo 3 bulan lunas itu. Jadi 750.000 ping 423 meter persegi pinten niku? Oke, kok komen. Telung sasi lunas. Betul, itu yang jadi pondok ini sampai dapur sana.
Terus yang sini sertifikat ketiga, ini sertifikat atas nama saya karena yang beli saya sendiri. Nyicil, setiap makan kaji bayar, setiap makan kaji bayar, begitu dulu sampai 3 kali kaji. Mulai tahun haji 2014 berarti 2012, 14, 17 lunas. Jadi saya belinya ini sejak tahun 2012. Bangunnya mulainya sejak hajinya Bu Fahrur di Emutan boten ngerti lah di Bu Fahrur Emutan boten. Ketika wukuf saya khutbah. Lalu di tengah-tengah khutbah saya mohon doa kepada jamaah haji 2014 saat itu. Ada Bu Fahrur kalau boten ngantuk saat itu. Ya. Saya minta tolong Bu, Bapak, saya didoakan di tanah Arafah ini waktu yang istijabah untuk saya bisa bangun. Maka saya sepulang haji 2014 itu terus peletakan batu pertama ini, masjid. Saya bangun masjid 2015 jadi 1 tahun bangunnya masjid ini. 6 bulan Pak. 6 bulan. Oh 6 bulan jadi. Pulang haji pokoknya langsung bangun. Iya. Terus haji berangkat lagi saya haji 2017. Ini bangun pondok. Jadi pas berangkat haji 2017 itu sini pas ngecor. Ya Pak TP ya. Sini pas ngecor. Saya di Arafah, Bu Anto kudune kemutan. Saat itu saya minta doa, ya Allah, lewat Bapak Pak Ibu semuanya saya mintakan doa ini sama Allah. Saya baru mau bangun pondok. Hanya betul Bu, saya pulang dari haji pondoknya jadi 2017. Pulang haji itu jadi sudah bisa ditempati 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Pas ini 5 tahun ini berjalan. Nah ini alhamdulillah itu haji. Sambil berangkat haji saya nyicil tanah. Jadi sangune, maka kalau Bu Fahrur, Bu ini yang bareng saya, Bu Yanti itu solidin orang tahu jajan gitu ya. Karena jajannya oke dibayar lemah. Jadi ada pesangon kalau dulu 1.500 real itu tak disimpan sama dapat sangu dari KBH itu 5 juta. Itu tak simpan, orang dijajan itu belas untuk nyicil itu 3 kali haji lunas. Ini jadi alhamdulillah itu sejarah. Lalu saya berangkat umroh, kan setelah itu saya umroh. Nah umroh nabung. Di samping sebagian untuk sekolah anak-anak, kan anak pulau kayak 6 masalahnya, gitu. Kan sekolah semua itu, gitu. Itu separuh lagi untuk mulai pembangunan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai pondasi. Nah, mungkin tidak ibu-ibu, makanya ada mumbul, makanya ibu-ibu nanti mumbul, ya. Jadi ini baru tingkatan pondasi. Ya. Kenapa? Sebagian kalau berangkat umroh itu kan saya dapat sangu biasanya, ya. Nah, sangunya itu untuk nabung biasanya, nabung untuk rumah. Nanti untuk rumah yang di sini, yang di pondok. Toh ini besoknya juga bukan untuk saya, ya. Itu bagian dari pondok. Ya, tapi bisa cicil begitu. Nah ini cerita sejarah ya. Jumlahnya ngerkoso ya jumlahnya ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Itu berangkat dari saya sendiri. Jadi saya itu dulu kalau nggak ada yang nulung tangan lewat orang, mungkin dia nggak bisa begini. Jadi bapak saya itu tukang beca, ibu saya ini tukang gawe ini panganan di titik-titik ke sekolah. Itu ibu saya. Ya bapak saya tukang beca, aslinya tukang beca. Hanya pinter adzan, pinter ngaji, yuk disuruh ngopeni masjid di Potro Bangsan itu. Yuk diangkat jadi Pak Kaum, gitu. Ya, jadi diangkat jadi Pak Kaum, udah sampai mati jadi Kaum, gitu ya. Nah, di Potro Bangsan. Nah, saya disekolahkan sama orang yang namanya Ustadz Asmawi, itu sekolahkan sampai ke pesantren. Nah, jadi itu maka saya sekarang sudah dari pesantren, saya harus punya pesantren dan saya harus bisa menyekolahkan anak-anak, ya, untuk dia bisa sukses, gitu. Bisa sukses. Nah, alhamdulillah kerontong-kerontong sudah satu sudah mulai ada yang sukses ini ya.
Demikian ibu-ibu ya, untuk materi saya. Kenapa saya berbuat semacam ini? Supaya besok menghadap Allah itu tidak menyesal. Iya ibu. Supaya kita menghadap Allah itu tidak menyesal. Materi menyesalnya sudah tak share ke Ibu Fahrul. Nanti Ibu Fahrul nge-share ke grupnya. Iya. Kita nanti banyak menyesal bu. Wis mati. Ya Allah. Omah kono kae kok yo biyen teko tanengke malah dadi rebutan anak. Ya Allah. Pamane didol sebagian biyen sak wasiatke wae. Ya rampung to sakjane niku. Nek wis mati bu. Wis dadi geger. Itu. Ya. Atau mungkin kita itu punya anak tapi nggak nyiapkan anak itu sebagai generasi yang baik bu. Hanya ketika kita mati menyesal. Ya Allah gitu. Kan besok ketika menghadap Allah itu kita terima rapot bu. Ketika rapot kita itu kok terimanya itu dengan tangan kiri. Waduh bahaya bu. Besok itu terima rapot itu tangan kanan atau tangan kiri kan. Ini ayatnya sudah ada semua, sudah saya share. Kalau kita terima rapot kita itu tangan kiri bu, sudah hancur dah kita. Puyeng kita. Ya Allah, biar aku ngelakoni ketaatan sama-sama Allah, iki perintah Allah, iki dawuh Nabi. Maka saya yakin Bapak Ibu rawuh kesini kan dalam rangka penyesalan. Kok iki saiki ya. Anjir iki kepikir iya, bagus menyesal sekarang ini daripada menyesal besok menghadap Allah. Berat nek saat ini tobat. Betul, sekarang itu bisa tobat. Sholatnya bisa, puasa bisa, zakat bisa, sedekah bisa, nabung gawe haji iso mungkin bisa, semuanya bisa. Tapi kalau sudah kado meninggal, gimana coba? Nah itu yang saya takutkan. Karena nopo, kalau mati sesuk non iso, mati kok begini kok iso, itu pedoman saya. Jangan sampai ketika saya itu mati, sementara aku tahu di pondok, aku tahu di sekolah, saya sekolah SMA bu, selama 3 tahun itu dibiayai, namanya Pak Ngadri Budiono. Dia kepala sekolah dulu SMA Muhammadiyah 2 Magelang. Lalu menjadi kepala sekolah SMA negeri di beberapa negeri di kabupaten. Terus terakhir beliau kepala dinas pendidikan di Kabupaten Magelang. Sudah purna, sekarang masuk di Didasmen Muhammadiyah kota. Ini. Beliau yang membiayai saya sekolah 3 tahun SMA. Lalu saya dibiayai 4 tahun oleh Ustaz Asmawi di pesantren. Gitu. Lalu saya mendapatkan beasiswa separuh dari UMM, yang separuh saya cari sendiri karena saya ngajar di SMP Muhammadiyah dan di SMA Muhammadiyah 2. Selama SD saya itu nggak minta orang tua biaya sekolah itu. Saya dapat beasiswa selama 6 tahun SD itu karena ranking 1 terus SD-nya. SMP saya dibiayai, namanya adalah Pak Darman, dulu guru elektro SMP Negeri 3 itu. Ya, tapi terus akhirnya saya dimasukkan beasiswa gitu, oleh Pak Darman. Pak Darman hanya membiayai di awal, beliau sudah situ. Ini SMP. Jadi mulai itu kawin SD sampai sekarang minta orang tua itu belum pernah minta dari SD. Nek TK kalau lali, nggak ngerti kalau TK. Tapi kalau SD saya kali ingat betul, karena SD biaya sekolah saya sudah ditanggung oleh beasiswa sejak kelas 1. Masih ada guru tersisa saya yang masih hidup itu namanya Butariah di Potro Bangsa. Tapi beliau masih muda, jadi saya kelas 6 dulu. Nah itu beliau. Nah maka sekarang saya harus bicara nih, wis nyonoke karo wong akeh, dilantarke karo wong akeh, sementara saya kayak gini kok nggak bisa saya berbuat apa-apa, bila bisa berbuat baik, besok sama Allah akan ditanya, itu berat. Kowe piye? Itu yang saya takutkan. Nah, itu yang saya takutkan. Ilmumu ya apa? Kowe wis dibiayai wong akeh. Kowe wis didongake wong akeh, kok bermaksiat. Itu yang saya takutkan. Nah, maka wis uripe wis begini aja untuk kebaikan dan kebaikan saja. Karena sak wayah-wayah kita bisa mati, sok menghadap Allah itu tidak ada penyesalan. Itu aja. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit saya ceritakan ini, Ibu. Monggo mungkin mau tanya jawab, silakan. Ngorek tentang Izzatul nggih kene.
Nek tak terus iki nangis kabeh iki malah. Ya, kita masih punya tujuan yang lain. Tujuan saya yang lain ini anak-anak ini. Mereka nanti harapan saya ya itu di kemudian hari itu dia akan dapat jodoh, akan dapat keluarga gitu. Masih ingat dengan Izzatu. Dan alhamdulillah yang lulusan dulu itu yang ikut, belum saya punya pondok kan saya udah merintis di Pondok Bangsa tuh. Saya di rumah, saya ada masjid itu. Mereka itu kalau nikah mesti saya dikabari. Saya suruh isi ngaji. Punya anak itu saya dikabari. Kalau lebaran itu Bu, bawa istrinya, bawa anaknya ke tempat saya itu, gitu. Wah ya Allah, wis butuh aku ya Allah, begitu ya, gitu. Ya, lihat anak-anak itu ya Allah, nanti. Dan hasilnya apa ibu-ibu? Ternyata anak-anak saya itu, anak-anak saya sendiri Bu, di pondok pesantren itu semuanya kerasan. Bahkan nanti lulus SD aja udah minta, Bang, aku sesuk naik gontor ya begitu. Bang, aku sesuk naik hamalatul Quran ya begitu. Nek wong liya kan jajak disompong-sompongke itu. Ya. Anak saya itu pulang pondok, pulang rumah, itu juga balik pondok apa sih? Gitu ya. Karena di sini dia jadi ustadzan ya nanti. Jadi bikin pesantren. Jadi kalau liburan sekolah, ini kita bikin pesantren anak kecil-kecil itu. Muslimnya siapa? Anak saya, putranya Pak TV, putranya Pak Yunan. Putranya Pak TV itu di pondok pesantren Islam Fikih Kota. Putranya Pak Yunan juga begitu. Nanti kalau liburan bikin pesantren apa namanya? SD. Nah, muslimnya mereka udah SMP dari muslim. Panitianya ini, yang SMA ini panitianya. Ya, jadi kabeh tuh kerja kabeh begitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik ya. Bahkan banyak tadi di YouTube itu bisa dilihat sendiri, itu kegiatan nyata ya, tidak diada-adakan. Pak Hantan, ibu-ibu silakan, masih ada waktu berapa menit? Oh, suwi-suwi lah. Karena begini, asar itu kita akan jenguk salah satu ustadz yang ngaji di sini. Ya, yaitu Ustadz Iqbal, karena istrinya baru saja lahiran. Nanti kita tim dari masjid kita, ini beliau salah satu mubalik, salah satu pembimbing yang ada di santri-santri kita ini adalah Ustadz Iqbal. Nanti karena pada dasar kita akan rencana ke Ustadz Iqbal itu masalahnya. Jadi ini kita beri waktu maksimal sampai maghrib orang mungkin gitu. Silakan, mungkin ada tanya jawab. Nanti sambil rileks, lihat-lihat sambil ada teh. Teh itu bukan dari kami Bu. Tehnya itu dari orang ngasih sedekah ke kita. Nih, Pak Solihin, nek enten tamu mbok didamel-damel ke teh begitu. Ya sudah, gulanya bukan dari kita, tehnya juga bukan dari kita. Jadi kita nggak beli. Maka nek itu mati ison teh berarti barokah. Sesuk sing ngenehi niku mengki arep naik meneh. Nek isa ora desa iki tasih, ora arep dinaik meneh mesti. Tapi ketika kontek wingi sing gelangan tamune akeh, nah berarti besok datang lagi. Nah itu jadi diunjuk, jadi harus diminum nanti. Nek onone teh memang sing ngenehi nang gula karo teh kok wingi iki. Ya gula karo teh kok ya. Ya mungkin itu dari saya, nanti sambil tanya-tanya langsung ke anak-anak saja Bu. Ini boleh tanyain aja. Tapi kalau yang baru ya sharing liwo ya Bu. Tapi bisa ke Pak TV, bisa ke Pak Yunan, monggo bisa sharing ya. Demikian dari saya, mohon maaf. Nanti kalau ada tanya jawab ya sambil jalan gitu ya, sambil jalan. Mohon mari kita berdoa dulu, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan niat baik kita ini menjadi bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bukan untuk orang-orang ya, bukan orang-orang yang menyesal besok sama Allah. Jadi orang yang jalani Gusti Allah gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu itu kerso kita semuanya itu mau di jalannya Allah. Mungkin kemarin sudah saya ngajikan di Gelanakan. Wa man yahrud min baiti Allahi wa rasulihi. Sapa sing gelem metu saka omah yang menuju ke jalannya Allah itu. Wa man yuhajir fi sabilillah itu yajid fil ardi murawaman kasiratan masa'atan. Arep entuk panggonan papan sing jembar, rezeki sing akeh. Itu betul.
Bahkan nek dhewe niku yudrikul mautu, ditakdirkan oleh Allah itu mati, maka Allah bilang waqad najru Allah. Allah sudah menetapkan pahala yang banyak. Itu di Quran ini. Surat An-Nisa ayat 100. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang rambut ke sini bagian dari hijrah. Di jalannya Allah undur, Allah mengganti segalanya. Insya Allah. Moga saling-saling kita mohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, memberikan petunjuk, senantiasa jalan yang benar, dan Allah senantiasa memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa anna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahli al-kafar wal zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa tattiba'ah wa arina al-batila batila wa jinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna illa syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, dan mudah-mudahan doa ini dijawab oleh Allah. Dan sejarah pendirian tempat ini ibu-ibu sedikit ya ketambahin. Itu gak mudah. Kita ditentang oleh masyarakat. Sisi sudah ada masjid besar di atas sana. Dulu kami rapat RW izin pendidikan ini ditolak. Bahkan sampai ke tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Kita untuk intervensi untuk tidak boleh dilanjutkan. Tapi saat itu saya tetap melanjutkan. Dan alhamdulillah sekarang orang-orang yang dulu menolak kita, ya, sekarang ini alhamdulillah setiap ada kegiatan beliau-beliau itu yang mendukung. Beliau-beliau yang mendukung kegiatan kita. Setiap Sabtu di sini ada kajian Sabtu subuh. Itu sekarang lingkungan itu pada sholatnya tidak di sini bu. Sholatnya saya minta sholatnya di musola. Kan sini banyak musola bu. Jadi nggak boleh sholatnya pindah di sini, nggak boleh. Nanti musolanya tutup, yang dosa saya. Jadi sholatnya tetap di musola, tapi nanti ngaji pada di sini. Jadi sholat subuh rampung pada di sini. Nanti ngaji sampai suruh. Setelah suruh makan-makan bareng-bareng. Begitu. Dari Gelangan boleh nggak ke sini? Boleh. Untuk apa? Sarapan, nggak apa-apa. Sarapan. Boleh. Di sini ada sarapannya. Ya. Dari mana itu sedekahan semuanya? Itu dari sedekahan. Ya. Jadi itulah ibu-ibu, mari kita kalau beramal baik, punya niat baik, Bismillah, Allah mesti memberikan ridho dan kemudahan. Maka tadi ngomong satu topik atau boleh. Sambil minum kurang lebih. Kalau misalnya kita mau makmum sholat itu mulainya dari tengah atau sebelah kanan? Oh iya. Nah, mulainya dari mana? Ya, kalau kita itu hanya imamnya satu, ya kan? Kalau itu bapak-bapak, lalu bapak-bapak datang ya jejer, ada di sebelah kanan. Makmumnya ada di sebelah kanannya, jejer. Gitu. Nanti kalau ada makmum datang lagi satu, berarti mundur, jejer di belakangnya imam, jejer. Ini kalau laki-laki. Ya, contoh. Jadi
jadi imam. Ulin, nyamping nih. Nah, imamnya Mas Taufik ini, ulin makmumnya jejer. Imamnya Mas Taufik ini. Lalu datang lagi nih, satu jana ini masuk. Nah, ini posisinya jadi mundur. Jejer Mas, mundur. Nah, ini mundur, jejer rapat. Mas Taufik berada di tengah. Di tengah di antara berdua ini. Berarti kurang geser sini. Nah, ini pas kantong kaki. Oke? Ya, ini laki-laki nih, ya. Sekarang kalau ada datang lagi satu. Mas datang, Mas. Mulainya dari mana? Dari kanan. Dari kanan ini dulu nih. Ya. Jadikan imam itu di tengah. Kalau bisa. Datang lagi satu. Sini. Mana nih? Nah, begini. Oke. Sekarang kita praktekkan perempuan. Perempuan itu, ya, untuk sholat apabila imamnya wanita, ya, maka jejer dari satu ini. Kalau umpamanya laki-laki, imamnya laki-laki ibu ya, imamnya laki-laki bagaimana? Maka imam itu harus diberi jarak dengan perempuan. Di mana letaknya? Mundur. Jadi kalau laki itu segini, maka wanita lebih mundur, lebih berjarak. Kenapa? Khawatir ada laki-laki datang. Paham betul Bu? Lalu kanan kiri sama posisinya kayak gini tadi. Ada yang datang lagi kanan dulu, baru iya kanan kiri, tapi di belakang. Paham ya? Belakang. Maka tidak boleh kalau imamnya laki-laki di sini, makmumnya perempuan kok caranya tadi boten oleh. Maka jauh. Menjauh. Menjauh lagi. Nah, khawatir apa? Ada makmum laki yang datang. Jadi imam itu dengan makmum perempuan harus ada jarak. Paham Bu? Jadi tidak di samping kanan, juga tidak di samping kiri, tentu di belakang. Karena hadisnya afdhalu suhuf min nisaikum, sebaik-baik sof untuk wanita adalah riwaroi, di belakang. Sama imamnya, tapi dijarak dengan imam. Kalau ada datang lagi, mulainya dari sebelah kanan. Ada datang lagi, mulai terus pokoknya di belakang. Ngerti Ibu? Ya. Cukup ya? Iya. Tidak ada perbedaan, tapi hanya fikih. Duduk. Kalau fikih memang macam-macam. Ono sing mau wedok neng kiri gitu ya. Itu fikih. Ya. Tapi kalau dalam hadis ansinya nggak ada perbedaan. Sing apik sok lanang ki nang ngarep, sok wedok nang mburi. Udah gitu aja. Hadis sokingnya nyebutnya begitu. Ngerti Bu ya? Iya. Maka di masjid ini ya sok wanita di belakang. Ada jarak. Nek wong wedok wong lanang iku jiro lumat, sing putri mulai nomor 2 itu. Mbok kene kosong ra apa-apa, sing putrine ning mburi kok. Ora nek putri maju sing mriki ndak boleh. Ngerti Ibu? Iya. Cukup ya. Ra cukup ya mriki kok ana karpet ning mriki. Sing ibu-ibu metu, lanjut sing bapak-bapak ini sudah penuh naik. Jadi ibu-ibu bukan naik Bu. Ya, yang naik itu bapak-bapak. Ibu-ibu kemana? Ibu-ibu ke sana, ke belakang. Ya kan? Ya. Cukup ya? Ya.